Pernah nggak sih kita mikir, kenapa ya ada orang yang hidupnya kayak jalan tol lancar terus menuju kaya, sementara sebagian dari kita rasanya kayak stuck di lampu merah yang nggak pernah hijau? Padahal, kalau dilihat-lihat kita juga kerja keras. Kita bangun pagi, lembur, ikut pelatihan, bahkan kadang rela ngurangin waktu istirahat demi ngejar impian. Tapi tetap aja, kenyataannya tabungan makin tipis, investasi nggak kepegang, dan mimpi soal kebebasan finansial rasanya makin jauh. Jangan-jangan masalahnya bukan cuma di luar sana. Mungkin ada kebiasaan kecil yang tanpa sadar kita pelihara, pola pikir yang salah, atau bahkan keputusan-keputusan yang kelihatannya sepele, tapi ternyata diam-diam menggali lubang buat masa depan kita sendiri. Kita sering terlalu fokus sama tips-tips cepat kaya, tapi lupa buat melihat apa aja yang sebenarnya justru bikin kita gagal kaya. Dan hari ini, kita akan bahas itu. Bukan buat menyalahkan, tapi buat ngajak kita semua, termasuk saya sendiri, buat lebih jujur melihat ke dalam. Karena kadang, untuk jadi lebih baik, kita perlu berhenti sejenak dan berani mengakui apa yang salah. 1. Terlalu sibuk mengejar gaya hidup, bukan nilai hidup. Kita hidup di zaman yang sibuk sekali. Bukan cuma sibuk kerja, tapi sibuk tampil. Sosial media bikin segalanya terasa seperti ajang pamer tak berujung. Seolah hidup kita baru dianggap berhasil kalau bisa tunjukin mobil baru, nongkrong di kafe mahal, atau liburan ke tempat yang Instagramable. Dan ini jebakan halus. Kita merasa perlu naik kelas supaya dianggap layak. Padahal, seringkali yang kita kejar itu bukan kebutuhan, tapi validasi. Kita pakai uang untuk beli pengakuan. Ironisnya, pengakuan itu cepat sekali kadaluarsa. Hari ini kita beli HP baru, besok udah ada yang lebih canggih. Akhirnya, gaji yang susah payah kita kumpulkan habis buat bayar cicilan yang sebenarnya nggak terlalu penting. Kita korbankan tabungan dan investasi demi gaya hidup yang bahkan nggak memberi nilai tambah jangka panjang. Dan ini bukan cuma soal boros, ini soal arah hidup. Kita terlalu sibuk terlihat kaya, sampai lupa membangun pondasi untuk benar-benar kaya. Padahal, orang yang beneran kaya itu seringkali nggak kelihatan. Mereka nggak perlu pamer, mereka lebih fokus bangun aset, bukan koleksi barang branded. Lebih peduli soal waktu dan kebebasan, daripada sekadar status sosial. Kita harus jujur, selama kita lebih peduli pada penampilan dibanding kestabilan finansial, selama itu pula, kekayaan akan selalu terasa seperti fata morgana, kelihatan dekat, padahal menjauh tiap kali didekati. Ini bukan tentang anti gaya hidup. Silakan kalau memang mampu dan sudah siap secara finansial. Tapi kalau setiap keputusan keuangan hanya didasarkan pada ingin terlihat sukses di mata orang lain, mungkin secara nggak sadar, kita sedang menjauh dari tujuan yang sebenarnya. 2. Terlalu takut mengambil risiko, tapi juga nggak mau belajar. Banyak dari kita tumbuh dengan pola pikir yang kaku soal uang. Uang itu harus aman, harus disimpan. Jangan ambil risiko, jangan coba-coba. Dan memang nggak salah sepenuhnya. Tapi kalau kita terlalu takut ambil risiko tanpa pernah mau belajar cara mengelola risiko itu, kita akan terjebak di titik yang sama terus. Coba kita pikir, seberapa sering kita dengar orang bilang, investasi itu berbahaya. Padahal mereka bahkan belum pernah baca buku atau ikut pelatihan soal investasi. Seberapa banyak yang langsung menolak peluang bisnis hanya karena takut gagal, tapi nggak pernah mau cari tahu kenapa orang lain bisa berhasil? Ketakutan itu bisa dimengerti. Tapi yang jadi masalah adalah ketika rasa takut itu nggak diimbangi dengan keinginan untuk paham. Kita jadi pasif, menunggu kondisi ideal, menunggu nanti yang entah kapan datangnya. Sementara inflasi jalan terus. Harga naik, nilai uang kita pelan-pelan tergerus, dan kita pun tetap di tempat. Kita sering lupa bahwa stagnasi itu juga risiko. Diam pun ada konsekuensinya. Menolak belajar, menolak berubah, itu bukan zona aman. Itu jalan pelan-pelan menuju kehilangan kesempatan. Lucunya, di sisi lain, kita juga mudah tergoda oleh iming-iming cuan instan. Karena kurang ilmu, kita justru lompat ke investasi yang nggak kita pahami, atau ikut-ikutan tren tanpa dasar. Akhirnya, bukan cuma nggak untung, malah rugi besar. Dan ini memperkuat ketakutan kita tadi. Masalah utamanya bukan pada risikonya, tapi pada ketidaksiapan mental dan minimnya bekal pengetahuan. Kita nggak benar-benar bangun mindset investor atau pengusaha. Kita cuma ingin hasilnya tanpa prosesnya,
Kalau kita ingin benar-benar naik kelas secara finansial, mau nggak mau kita harus belajar, nggak harus langsung besar, mulai dari yang kecil, dari hal sederhana. Tapi konsisten, karena kaya itu bukan hasil sulap, itu hasil dari keputusan berani yang disertai dengan kesiapan. Kita harus menggeser cara pikir dari takut gagal, jadi pengen ngerti dulu. Bukan langsung nyemplung, tapi juga bukan cuma berdiri di pinggir tanpa gerak. Belajar adalah jembatan antara ketakutan dan keberanian. Dan satu hal penting, nggak semua risiko itu buruk. Risiko yang dipahami dan dikelola dengan baik justru bisa jadi batu loncatan. Karena dalam dunia nyata, yang seringkali menang itu bukan yang paling pintar, tapi yang berani mencoba dengan bekal cukup. 3. Nggak punya rencana, cuma jalanin hidup seadanya. Banyak dari kita hidup seperti air mengalir. Bangun pagi, kerja, pulang, tidur, besok ulang lagi. Tanpa sadar, kita terbiasa hidup di mode bertahan. Asal cukup, asal bisa bayar tagihan, asal bisa liburan sekali-sekali. Tapi pernah nggak kita tanya ke diri sendiri, kita mau sampai kemana? Di dunia yang serba cepat ini, hidup tanpa rencana keuangan itu ibarat naik mobil tanpa arah. Bisa aja terus jalan, tapi kemungkinan nyasar jauh lebih besar. Dan dalam hal keuangan, nyasar berarti buang-buang waktu, energi, dan uang. Kita seringkali bilang pengen kaya. Tapi kaya yang seperti apa? Mau punya berapa aset? Kapan mau bebas dari kerja kantoran? Berapa dana pensiun yang kita targetkan? Sayangnya, pertanyaan-pertanyaan itu sering kita hindari karena terasa berat atau malah dianggap terlalu sok idealis. Padahal, justru karena hidup itu nggak pasti, kita perlu punya arah. Rencana itu bukan sekadar angka di kertas. Itu kompas yang bantu kita milih langkah, memfilter godaan, dan menjaga fokus. Tanpa rencana, kita gampang teralihkan. Setiap ada diskon besar, kita beli. Setiap ada ajakan nongkrong, kita ikut. Setiap ada pengeluaran dadakan, kita ambil dari tabungan yang seharusnya buat tujuan jangka panjang. Dan bukan cuma soal belanja. Banyak juga yang kerja keras tapi nggak tahu uangnya lari kemana. Nggak ada budgeting. Nggak catat pemasukan dan pengeluaran. Uang masuk, lalu habis begitu saja, tanpa jejak. Rasanya kayak kerja terus, tapi nggak maju-maju. Lama-lama capek sendiri. Yang lebih mengkhawatirkan, tanpa rencana, kita jadi mudah dikendalikan keadaan. Begitu ada krisis atau kebutuhan mendadak, panik. Karena nggak ada dana darurat, nggak ada backup plan. Akhirnya, minjem ke sana-sini, atau malah gali lubang tutup lubang. Ujung-ujungnya stres, dan makin sulit berpikir jernih soal masa depan. Padahal bikin rencana itu nggak harus ribet. Kita bisa mulai dari yang simple. Target nabung bulanan, alokasi investasi, batas pengeluaran hiburan, dan target jangka panjang yang realistis. Dari situ, kita mulai punya kendali atas uang, bukan sebaliknya. Jadi kalau selama ini kita merasa stuck, mungkin bukan karena kurang kerja keras, tapi karena nggak tahu kita sedang jalan ke arah mana. Kaya bukan soal keberuntungan, kaya itu soal strategi, dan strategi butuh rencana. 4. Terlalu sering menunda, padahal waktu nggak nunggu. Salah satu kebiasaan yang paling berbahaya tapi sering kita anggap sepele adalah menunda. Menunda mulai nabung. Menunda belajar soal keuangan. Menunda nyoba hal baru. Menunda evaluasi gaya hidup. Dan semua itu biasanya dibungkus kalimat pamungkas. Nanti aja masih ada waktu. Padahal justru waktu itulah yang paling mahal. Sekali lewat, nggak bisa dibeli balik. Banyak orang sadar pentingnya menabung setelah punya anak. Baru serius mikirin masa depan setelah kehilangan pekerjaan, baru semangat belajar investasi setelah krisis. Sayangnya, seringkali momen terbaik sudah terlewat. Menunda itu kelihatannya ringan, tapi akibatnya berat. Setiap keputusan yang kita tunda punya harga. Misalnya, saat kita tunda menyisihkan uang buat dana darurat, dan tiba-tiba harus keluar kota karena keluarga sakit, ujungnya kita terpaksa utang. Bukan karena nggak sayang keluarga, tapi karena sebelumnya kita selalu bilang, nanti aja, pasti bisa kok. Pola ini pelan-pelan jadi gaya hidup. Kita nunggu semuanya sempurna dulu. Nunggu gaji naik dulu, baru belajar kelola keuangan. Nunggu dapat bonus, baru nabung. Nunggu tahun depan, baru mulai bisnis. Dan seterusnya. Kita lupa bahwa kondisi sempurna itu hampir nggak pernah datang. Yang ada hanyalah waktu yang terus jalan. Lucunya, kalau dipikir-pikir, banyak dari kita nggak keberatan begadang demi nonton series, scroll media sosial berjam-jam, atau nongkrong lama-lama.
Tapi ketika disuruh duduk 1 jam untuk bikin rencana keuangan atau baca soal aset, langsung bilang, belum sempet. Padahal, justru dari waktu-waktu kecil itulah kebiasaan besar dibentuk. Nggak usah nunggu weekend, nggak usah nunggu tahun baru. Kalau memang mau mulai serius dengan uang, waktunya ya sekarang, bukan nanti. Lalu kenapa kita suka menunda? Karena perubahan itu nggak nyaman, dan otak manusia secara alami lebih suka rutinitas yang familiar, walau nggak efektif dibanding harus beradaptasi. Tapi kalau kita terus patuh pada rasa nyaman, ya jangan heran kalau hasilnya gitu-gitu aja. Menunda bukan cuma soal waktu, ini juga soal mental. Dan kalau nggak diubah, kita bakal selalu ketinggalan. Bukan karena nggak mampu, tapi karena kita terlalu sibuk meyakinkan diri bahwa semua bisa ditunda. Jadi, kalau ada hal yang sebenarnya bisa dimulai hari ini, mulai aja. Mungkin kecil, mungkin belum sempurna. Tapi itu jauh lebih baik daripada diam dan berharap semuanya berubah sendiri. Karena percaya atau tidak, yang membuat banyak orang gagal kaya itu bukan kekurangan uang, tapi kebiasaan menunggu yang nggak pernah selesai. 5. Gagal mengelola emosi dan keinginan pribadi. Kaya bukan cuma soal hitung-hitungan uang, tapi juga soal kontrol diri dan manajemen emosi. Percaya atau tidak, salah satu penyebab utama orang gagal membangun kekayaan adalah karena nggak bisa mengendalikan dorongan hati dan keinginan sesaat. Kita hidup di dunia yang penuh godaan. Diskon besar, iklan yang menggoda, teman yang punya barang baru, sampai tekanan sosial untuk ikut tren. Semua ini bikin kita ingin cepat punya apa yang orang lain punya. Padahal kebutuhan dan keinginan itu beda, dan seringkali kita susah bedain. Sering kita dengar orang bilang, santai aja, ini kan buat diri sendiri. Tapi kalau terus-terusan seperti itu, perlahan tapi pasti uang kita habis untuk hal-hal yang nggak produktif. Kita lupa, buat diri sendiri sebenarnya bisa berarti bikin masa depan lebih aman dan nyaman. Bukan cuma beli barang mewah yang langsung bikin kantong bolong. Masalahnya, mengelola emosi itu sulit. Ketika stres, kita cenderung belanja impulsif untuk menghibur diri. Ketika lihat orang lain pamer keberhasilan, kita jadi iri dan ingin buru-buru ikut. Ketika merasa bosan, kita cari kesenangan instan yang biasanya berujung pada pengeluaran nggak penting. Kalau nggak diawasi, emosi ini akan merusak rencana keuangan. Kita jadi tidak konsisten dalam menabung atau investasi. Bahkan yang sudah punya penghasilan cukup, bisa saja uangnya cepat habis karena godaan dan keputusan impulsif. Yang lebih parah, kadang kita juga menolak menerima kenyataan finansial sendiri. Misalnya, memaksakan diri beli sesuatu yang sebenarnya nggak mampu. Cicilan numpuk, tapi tetap dipaksakan demi gengsi. Akibatnya, bukan cuma stres, tapi juga jebakan utang yang sulit keluar. Orang kaya sejati tahu betul pentingnya disiplin dan sabar. Mereka paham kalau kebahagiaan jangka panjang nggak datang dari kepuasan sesaat. Mereka mengelola emosi dan keinginan dengan bijak. Mereka punya prioritas jelas. Dulu bangun pondasi finansial yang kuat, baru menikmati hasilnya. Kita harus belajar mengenali dan mengontrol dorongan hati. Bukan berarti kita harus hidup kaku atau pelit, tapi harus sadar kapan harus berkata cukup dan kapan boleh menikmati. Ini soal keseimbangan yang sehat. Tanpa kemampuan ini, apapun penghasilan dan rencana kita, hasilnya bisa sia-sia. Jadi, kalau kita ingin benar-benar kaya, selain pintar mengelola uang, kita harus pintar mengelola diri sendiri. Karena pada akhirnya, uang datang dan pergi, tapi karakter dan kebiasaan yang baik akan membawa kita pada kestabilan dan kemajuan yang sesungguhnya. Penutup, jadi kalau kita lihat kembali, gagal kaya itu bukan karena faktor luar yang nggak bisa kita kendalikan, tapi lebih karena kebiasaan dan pola pikir yang kita jalani sehari-hari. Dari nggak disiplin mengelola uang, nggak punya rencana jelas, suka menunda, sampai nggak bisa mengendalikan emosi, semua itu adalah jebakan yang sering kita alami tanpa sadar. Kaya itu bukan cuma soal punya banyak uang, tapi soal bagaimana kita mengelola, merencanakan, dan membangun kebiasaan yang benar. Kalau kita terus-terusan mengulangi pola yang sama, jangan berharap hasilnya berbeda, kan? Yang penting, sadar dan mau berubah adalah langkah pertama yang paling krusial. Mulailah dari hal kecil tapi konsisten. Karena perubahan besar dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Ingat, waktu dan kesempatan nggak akan nunggu kita. Jadi, jangan biarkan diri kita terjebak dalam pola yang membuat kaya itu terasa jauh. Yuk, mulai sekarang kita ubah cara berpikir dan kebiasaan demi masa depan yang lebih baik dan sejahtera.